luka pas sakit obatnya kepen. Lat bayar tagihan bikin merinding. Untung ada tagihan bayar pakai GoPay, PLN Pam Internet BPJS lainnya, derita terhindar sudah di auto bayar. Untung ada tagihan bayar pakai GoPay, PLN Pam Internet BPJS lainnya, tak perlu khawatir semua sudah dibayar. Amjar auto bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners Medan. Kembali lagi dalam program Ngopi Sore menyapa Anda semua di sore hari ini. Bersama saya Eti Wahyuni, kali ini kita akan membahas kemudahan transaksi digital dalam pembayaran retribusi dan pajak daerah serta transaksi finansial lainnya. Nah, Tribuners pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya GoPay. GoPay dikenal sebagai dompet digital serba bisa. Sebagai bagian dari ekosistem Gojek, GoPay memiliki misi membantu jutaan keluarga Indonesia memiliki akses untuk berbagai layanan dan produk jasa keuangan. GoPay menghadirkan kemudahan pembayaran non-tunai untuk banyak aktivitas ekonomi, termasuk membayar pajak, dan ini tentu sejalan dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan transaksi non-tunai dalam transaksi keuangan pemerintah. Di Sumatera, GoPay bekerjasama dengan Bank Sumut dan merupakan kerjasama yang pertama sekali dengan BPD di luar Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera ya. Dan untuk lebih jelas tentang transaksi digital dan kerjasama antara Gojek dan Bank Sumut telah hadir Bapak Hendy Arif. Selamat sore Bapak. Sore. Bapak Hendy Arif ini adalah pimpinan bidang pengembangan produk divisi dana dan jasa Bank Sumut. Benar ya Pak ya? Benar Bu. Dan yang kedua ada Bapak Ahmad Untung Lubis, Kabid PBB dan BPHTB Kota Medan. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Sehat Bapak ya? Sehat. Baik, dan yang Alhamdulillah. terakhir, ini sudah sangat akrab mungkin dengan dunia pergojekan, Mbak Dian Lumbantoruan yang menjabat sebagai Lead of Regional Corporate Affairs Strategi Gojek Indonesia. Benar tuh Mbak penyebutannya itu Mbak? Benar banget. Agak panjang ini. Sorry, panjang banget ya. Baik Bapak-Bapak dan Mbak Dian, kita akan berdiskusi tadi ya tentang transaksi digital, dan untuk buat Tribuner semua, kalian juga bisa ikut berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan selama live kita ini. Dua pertanyaan yang paling menarik nanti akan mendapatkan goodie bag menarik dari Gojek. Jadi saksikan terus Ngopi Sore sampai selesai. Baik, kita akan terbagi menjadi dua segmen di dalam diskusi ini. Jadi nanti di segmen setelah segmen pertama selesai akan ada break dan akan dilanjutkan dengan segmen kedua, begitu ya Mbak ya dan Bapak-bapak. Kita pertama ke Bapak Hendy dari Bank Sumut. Pak Hendy, ini pertanyaannya, transaksi digital barangkali sudah cukup familiar ya Pak ya bagi sebagian besar masyarakat. Tetapi Pak, boleh juga dijelaskan secara detail Pak, apa sih transaksi digital itu dan apa sih keuntungan menggunakan transaksi digital ini dibandingkan dengan transaksi lainnya? Silakan Pak. Baik, jadi memang transaksi digital itu memang bahasa modernnya sekarang gitu Iya, ya. Pak. Cuman kalau secara pengertiannya itu adalah transaksi non tunai atau cashless yang dilakukan pembayarannya via electronic channel, bank ataupun dompet elektronik seperti Gojek gitu Iya. kan. Nah, kalau e-channel itu di bank itu bisa seperti ATM, mobile banking, phone banking, internet banking dan lain-lain. Nah, keuntungannya itu yang pasti pertama, transaksi itu cepat, Iya. tidak perlu antri, Iya. gitu, karena ya dia bisa bayar dari handphone gitu kan, Iya. atau mungkin dia ke ATM gitu, atau lewat internet banking, jadi cepat, tidak perlu antri, aman, karena transaksi itu tercatat, gitu kan, bahkan mungkin bagi orang yang sering lupa pernah lakukan bayar apa aja, itu bisa langsung lihat tuh di story-nya itu, mungkin dari story mutasi transaksi atau transaksi pembayaran bisa, oh semalam bayar ini gitu, ingat gitu.
Yang pasti yang terakhir itu adalah aman dari COVID kalau saat ini. Ya, Karena karena tidak tidak pakai uang berinteraksi. tunai, Tidak tidak berinteraksi berinteraksi. dengan katakanlah kasir atau apa Iya. gitu, dan juga tidak ada pertukaran uang tunai gitu. Karena kan kita ketahui saat ini uang tunai itu salah satu media penyebaran COVID. COVID-19 gitu. Nah, jadi dengan transaksi digital ini juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Gitu. Dan Pak, ini tentu pembayarannya tidak ada jam kerjanya ya Pak ya? Ya, Bisa itu satu 24 lagi, jam, 24 jam. kapanpun, kapan teringat bisa langsung transaksi, gitu ya Mbak Dian ya? Terbangun tengah malam teringat, oh belum bayar pajak PBB gitu, bayar. Kapanpun bisa ya Pak. Atau mati lampu karena lupa bayar. Nah, langsung. Langsung. Yang penting ada Gitu. kuota Mbak. Nama kuota, Ya, nama kuota. kuotanya harus ada. Iya. Terus Pak, ini kabarnya sudah ada kerjasama ya Pak ya antara Iya. Bank Sumut dengan Gojek. Nah kerjasama seperti apa Pak yang sudah dilakukan? Bisa dijelaskan Pak? Jadi baik, memang alhamdulillah Bank Sumut itu bekerja sama dengan Gojek itu kita mulai sejak tahun 2019. Itu di bulan Juli Agustus kita bahas TikTokan administrasi, skema segala macam, sampai akhirnya di akhir 2019 itu kita lakukan launching. Itu langsung dihadiri oleh gubernur untuk menyaksikan antara Bank Sumut dengan Gojek. Jadi kita tahap awal pertama kemarin itu kerjasamanya pembayaran untuk pajak bumi bangunan PBB. yang ada di Sumatera Utara, juga khususnya Kota Medan gitu. Nah, sampai saat ini juga sudah kita kembangi mulai sampai ke pembayaran universitas dan uang sekolah. Tuh, jadi kerjasama dengan GoPay ini kita eksklusif, langsung B2B direct gitu. Pengembangannya juga secara sistem di belakang itu langsung antara tim Bank Sumut dengan tim Gojek sendiri gitu. Dan alhamdulillah untuk Sumatera kita Bank Sumut yang pertama di antara dengan mungkin Bank BPD Di yang Sumatera lainnya. ya Pak ya, Sumatera. seluruh Sumatera Bank Iya. Sumut adalah Bank Pembangunan Daerah Iya. dan Bank Nasional Iya, yang pertama. Baik, mungkin ke Mbak Dian dulu sebelum ke Bapak ya. Mbak Dian bisa lebih jelaskan juga Mbak, ini kan dari versi Bank Sumut tadi soal kerjasama tadi. Nah dari Gojek sendiri Mbak, mungkin bisa dijelaskan Mbak, keuntungan seperti apa yang bisa didapatkan dari Gojek ketika menjalin kerjasama antara Gojek dengan Bank Sumut ini Mbak? Ya, ini sebuah kerjasama yang ini sangat kami banggakan karena selain tadi yang pertama untuk di Sumatera dan juga karena Bank Sumut itu kan sudah terkoneksi ya Mbak dan Tribuners ya dengan kabupaten kota di Sumatera Utara, sehingga dengan kerjasama ini pemakai bisa langsung membayar tagihan PBB-nya melalui GoPay gitu. Jadi kalau misalnya dulu itu istilahnya berarti harus satu-satu kan dideketin kabupaten kota. Kalau ini enggak, karena Bank Sumut itu Bank sudah Sumut langsung terkoneksi. bisa include untuk Iya. sejumlah kabupaten. Iya, jadi misalnya nih Mbak Eti punya tanah tuh ternyata di 10 kabupaten kota di Sumut. Bisa jadi ya. Saya jadi tuan tanah. Tuan tanah. Ya kan kalau misalnya bayar satu-satu minta tolong orang datang ke bank yang di tempatnya kan ribet kan. Nah, ini udah langsung aja. Pakai GoPay jam 12 malam Benar, bisa jam 12 malam. transaksi Selama saldonya cukup ya. dan ada kuota. Iya, benar. Kalau kurang, top up dulu. Top dulu. Top up dulu, Gopaynya ya. harus diisi dulu. Baik, mungkin dari Bapak Ahmad ya, Pak Ahmad ya, bisa dijelaskan Pak, kira-kira retribusi dan pajak daerah apa saja Pak yang bisa dibayarkan melalui GoTagihan dari GoPay ini Pak? Bisa Pak? Untuk sementara ini masih PBB aja Bu ya, PBB pembayaran ya. melalui GoTagihan ini. Tapi ya kita berharap juga ini kepada Bank Sumut kolaborasi lah Pak ya, seperti apa yang dia perencanaan Bapak Wali Kota, berkolaborasi dengan BPRD, mudah-mudahan pajak-pajak lain pun Bisa. untuk selanjutnya pembayaran melalui GoTagihan ini. Karena di mana banyak keuntungan yang kita dapat Bu, seperti dibilang Pak Endi tadi, ya mudah, cepat, akurat. Apalagi ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial selama masa darurat bencana COVID Bu ya. Jadi sangat memudahkan lah bagi masyarakat, tidak berkumpul, tidak antri untuk membayar. Cukup mungkin ya di dalam kamar aja pun bisa ya Pak ya. Nah, kami sangat bersyukur Bu untuk dalam hal ini kepada Bank Sumut dan pada pihak Bu Dian ya. Dari ini sudah berapa tahun Pak di kantor pajak sendiri untuk realisasi apa namanya transaksi digital yang pembayaran pajak ini sudah berapa lama berjalan? Memang ini kalau pembicaraannya kemarin dari tahun 2018, tapi memang kita ada beberapa kali rapat dengan pihak Bank Sumut. 2019 ya Pak, awal Pak ya. 2019 sudah. mulai pembayaran mengenai GoTagihan. Kemudian ada perkembangannya seperti apa Pak dari 2019 sampai sekarang 2021? Apakah ada peningkatan transaksi melalui transaksi digital ini Pak?
Bisa diceritakan. Ada Bu, dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak Bank Sumut maupun kita kepada masyarakat, sosialisasi, maka memang setiap tahunnya memang peningkatan bertambah lah pembayaran mengenai kuota tagihan ini. Ada target tertentu Pak dari pihak kantor Bapak sendiri? Kalau target untuk pembayarannya, kalau namanya kita ya Sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin tinggi PAD. Makin tinggi PAD ya Jadi Pak. mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit, dari GoPay itu kita cerita untuk PBB nih. Kalau untuk yang sudah terkoneksi dari 33 kabupaten kota, itu sudah 28 kabupaten kota yang sudah bisa dibayarkan melalui GoPay. Jadi ada 5 lagi nih yang belum, seperti Kabupaten Humbangan Sundutan, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, sama Simalungun. Ini sedang on progress. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tahun dekat ini ya selesai. Pak ya. Tahun ini Khusus diharapkan. untuk Medan sendiri, selain PBB ya Pak ya, ini mungkin ada informasi juga, kita juga bisa bayar di GoTagihan itu pajak retribusi daerah lainnya. Jadi seperti misalnya IMB, izin membangun, habis itu ada mungkin PHRI, pajak hotel, restoran, dan hiburan, kemudian ada pajak sarang burung walet, galian C, pajak penerangan umum, dan lain-lain. Istilahnya kalau di kami Bank Sumut ini masuk kategori pajak daerah lainnya. Karena kalau kita di internal Bank Sumut ya, kita membagi itu kan ada skupnya itu yang besar tuh. PBB, PBB yang paling besar ya. PKB, pajak kendaraan bermotor, baru BPHTB. Nah, lain dari ini kita mengategorikannya pajak retribusi daerah lainnya. Itu sudah bisa digunakan oleh untuk GoPay. Dan memang ini fitur yang relatif baru ya, Pak Hendy ya. Jadi ini saya sambil nyontek gitu ya. Ini di Tribuners bisa ngelihat di aplikasinya tetap sama, namanya kan GoTagihan, tapi sebenarnya pakai aplikasi Gojek. Nah, memang tertulis di sini seperti Bapak sebutkan ya Pak ya, ada PBB, PKB, retribusi, dan pajak daerah lainnya. Bisa ditunjukkan mungkin Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup kita menginstal Gojek. Kemudian di dalam itu ada fitur-fitur yang bisa dipilih ya untuk ke GoTagihan tadi ya. Benar. Dan ini memudahkan banget. Sangat jadi mudah, iya. Karena misalnya udah kan masukin nomor NJOP itu kadang males ya Pak ya, orangnya aduh nih Karena panjang gitu. Apalagi kalau tuan tanah ya kan. 10 tanah 10 aja. Kamu Pak. Terima kasih. Nah, dari pengalaman saya tuh kalau udah bayar dia akan ke record. Jadi misalnya tahun berikutnya dia udah klik aja tinggal bayar gitu. Kemudian Pak, mungkin Mbak Dian juga Pak Hendy dan Pak Ahmad, kadang-kadang ini nih, saya mungkin sebagai orang awam gitu sudah melakukan transaksi pembayaran gitu kan, udah membayar pajak tapi masih sanksi. Ini bener nggak sah nggak sih ini? Jangan-jangan ini uangnya nggak ke kas negara gitu ya kan, ke pemerintah. Kira-kira Pak, pembayaran seperti ini sah nggak Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh jelas lah, sah Bu. Sah. Karena bersamai dengan pembayaran konvensional. Karena berhubung kita kan ini online udah Bu. Jadi kalaupun atau hilang tanda pembayarannya itu, kita tahu dari NOP tadi bahwasanya sudah bayar gitu. Jadi nggak perlu. Jangan ada kekhawatiran ya Pak Jangan ya. ada kekhawatiran. Jangan ada dusta lah ya Pak ya. Jangan dusta ya. Ini sah Bu. Sah ya. Jadi tidak perlu kita itu merasa sanksi Tidak atau perlu. takut-takut gitu ya untuk melakukan pembayaran. Karena dia langsung GoTagihan online. ini. Begitu dibayar langsung tanda pelunasnya apa? Oke. Kalau dari Bank Sumut sendiri, kira-kira apa-apa saja ini yang bisa dilakukan untuk kedepannya untuk transaksi digital khusus untuk pajak? Jadi memang yang saat ini sudah kita kembangkan itu dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara itu untuk pajak kendaraan bermotor. Jadi konsep kita tuh kemarin yang sudah kita soft launching di Januari itu Samsat Sumut Bermartabat. Jadi nanti pengguna pajak kendaraan bermotor itu cukup dari aplikasi, masukkan kode pajak, kode BK segala macam, muncul tagihan, itu bisa dibayar lewat Bank Sumut ataupun e-commerce partner kita misalnya GoPay gitu. Ketika sudah dibayar, itu muncul elektronik tanda bukti pajak kendaraan bermotor. Yang kuning itu biasanya kan kalau dia Pak, saya sebentar lagi habis ini Ya. Pak masa berlaku. itu tidak perlu lagi nanti di print atau dicetak atau dibawa ke Samsat. Tapi Itu sudah cukup sah. sudah terdaftar. Sudah terbayar gitu. Sudah terbayar. Jadi kita cukup datang ke Samsat. Kalau kita datang ke Samsat, kalau kita mau cetak Untuk ulang cetak. aja. Tapi nggak kita cetak ulang pun, kita simpan di HP atau kita cetak di kertas A4 biasa, itu sudah sah. Nah, ini kita buka juga nanti ke GoPay sebagai partner kita dalam mitra pembayaran dompet elektronik gitu. Jadi memudahkan penerimaan pembayaran. Karena memang seperti tadi disebut Pak Untung, kita Bank Sumut sebagai bank milik pemerintah daerah,
pemerintah daerah ini adalah pemegang saham kami, orang tua kami, Iya. mengamanahkan kepada kami agar bukakan channel seluas-luasnya agar masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak daerah, apakah itu PBB, PPKB, EBBTP, dan lain-lainnya gitu. Nah, kita akuin bahwa tidak seluruh masyarakat di Sumatera Utara atau di Medan ini semuanya nasabah Bank Sumut, Iya. gitu kan. Nah, kalau kami hanya eksklusif, masyarakat ini nggak akan bisa bayar, susah bayar, ujung-ujungnya PAD-nya lambat, gitu. Penerimaan PAD-nya lambat, makanya kita berkolaborasi, salah satunya dengan GoPay, gitu kan, sehingga masyarakat yang bukan nasabah Bank Sumut tapi pengguna GoPay Bisa tetap itu bisa tetap bayar melakukan pajak, pembayaran. ujung-ujungnya penerimaan meningkat. gitu. Artinya memang kemudahan ini Kemudahan. pengaruhnya adalah secara otomatis akan meningkatkan pendapatan ke Ya. daerah begitu. Karena memang tahun-tahun ke depan ini semua momentum public service. Public services itu semuanya sudah harus non tunai karena harus cepat lama karena orang sudah males ribet Antri bertele-tele gitu ya. ngantri lama, mau ngurus ini lama, mau bayar pun kalau orang bayar aja udah susah, Iya. gimana orang mau bayar? gitu? Ujung-ujungnya nggak ada pendapatan dong ke Nggak ada daerah pendapatan. ya. Masa gue bilang gini, saya mau ngasih pendapatan sama Anda, tapi susah. Gitu. Nah, ujung-ujungnya udah lah, nggak usah bayar. Gitu. Tapi kalau kita permudah, pendapatan meningkat, ya PAD bertambah. Hingga fungsi kami sebagai bank daerah mendukung pemerintah kabupaten kota itu tercapai. Gitu. Iya. Tadi menarik, mungkin karena melibatkan banyak orang untuk pembayaran kayak kendaraan bermotor tadi, pajak tadi ya Pak ya. Kalau misalnya saya udah bayar melalui Gotagihan, kemudian untuk cetak STNK-nya itu fisiknya itu Pak, berarti kita kan harus tetap berhubungan ke Samsat atau kantor terkait gitu ya Pak ya kira-kira. Enggak, seperti jadi itu. gini, kalau nanti dengan yang baru ini untuk pajaknya itu tidak perlu dicetak. Jadi Ketika kita sudah bayar, itu di aplikasi langsung muncul elektronik kalau ada STNK-nya razia gimana dan Pak? terkirim. Itu sah ditunjukkan. Oh, langsung Nah, pakai. atau kita print, kalau kita print sendiri di kertas A4 gini, kita cetak, bisa begitu sah, ya? karena sudah ada QR code-nya untuk bukti keasliannya gitu. Nah, tetapi STNK yang dari polisi yang 4 tahunan itu yang harus disahkan, itu tetap harus disahkan ke kantor polisi, distempel, tapi kapan saja, di mana saja, tidak harus ada batas waktu gitu. Karena kita balik lagi ke visi awalnya, kita mudahkan orang masyarakat bayar pajak daerah, kita mudahkan juga administrasinya gitu. Yang penting kan sekarang penerimaannya itu masuk secara sah dan tercatat. Iya. Dan pendapatan daerah pun bertambah, udah selesai gitu. Artinya, masyarakat ya. dimudahkan, pemerintah juga bertambah pendapatannya. Nah, kami bank pun labanya bertambah. Gitu. Itu yang paling penting ya Pak. Iya, win-win solution. Mutualisme, win-win solution. Itu artinya tadi menarik bahwa walaupun bukan nasabah Bank Sumut, Iya. tetap bisa melakukan Iya. pembayaran. Begitu ya Mbak. Kira-kira Mbak Dian bisa menjelaskan Mbak. Iya, jadi kalau saya misalnya mau membayarkan itu juga tidak harus menjadi nasabah. Tetapi memang sistemnya itu memang sudah ada kolaborasi antara Bank Sumut dengan GoPay seperti itu. Mungkin Pak, maaf boleh dijelasin lagi Pak, tadi menarik banget ya, karena kalau yang PBB mungkin orang akan lebih deg-degan juga gitu ya. Kalau misalnya pakai tanda buktinya tuh soft copy gitu ya, bukan ada fisiknya itu Pak. Boleh dijelasin lagi Pak bahwa itu sebenarnya bentuk pembayaran yang sah gitu ya Pak ya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya tidak ada bedanya sebenarnya sama pembayaran secara konvensional. Jadi itu tuh sebenarnya kan kita secara online. Jadi kalau dilihat ini kan bisa dilihat di GoPay kan, ya, tanda lunas kan begitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Ini sah, sangat sah sama. Karena ini menarik juga karena yang kayak tadi Pak Hedi bilang, kita tuh launching dari Desember 2019 dan tahun 2020 itu ada kenaikan 10 kali. 10 kali lipat pembayaran transaksi PBB melalui GoPay dan Bank Sumut. Tapi yang 10 kali lipat itu juga masih kurang ya Pak ya? Seharusnya targetnya Mbak ada target Bukan target Pak, tapi ya tadi sebanyak-banyaknya. Karena memang Jadi tidak ada target, tapi targetnya tidak terbatas. Ya, banyak yang bagus. karena memang gini juga Bu, masalah transaksi digital ini kan masalah edukasi. Nah, masih banyak mungkin masyarakat, kalau digital ini orang baru yakin setelah orang coba gitu. Mungkin kalau dengar dari Ibu, oh bisa ya, oh ya, ketertarikan itu masih 50%, ya kan? Tetapi ketika dia sudah coba sekali, untuk yang berikutnya dia bakal terus seperti itu gitu. Nah, jadi memang
untuk meningkatkan ini tidak hanya sekedar kita berkolaborasi antara Pemko, Bank Sumut, GoPay, digitalisasi, mungkin nanti ke depannya hanya dengan berpikir saja sudah terbayar gitu kan. Tetapi paling butuh itu adalah edukasinya itu. Kami makanya bersama Pemko Medan itu gencar melakukan edukasi ke masyarakat. Begitu juga dengan GoPay, melakukan promonya dari aplikasi, kadang ada program cashback-cashbacknya juga gitu. Kami juga dari internal kemarin di bulan 6 sampai bulan 9 juga bikin program gitu kan untuk pembayaran dapat cashback. Nah, itu dan ini alhamdulillah transaksi digitalnya makin meningkat karena memang kita mau tidak mau. Kenapa? Karena COVID dipaksa. COVID ya. Nah, ini saya yakin 1-2 tahun ke depan transaksi digital ini sudah semakin meningkat karena infrastruktur sudah makin bagus. Kemudian paling penting adalah sinyal. Nah, kekurangan dari transaksi digital saat ini adalah masalah sinyal. Karena mungkin di beberapa daerah Blank spot ya. masih ada blank spot atau kurang bagus sehingga ketika bayar time out. Ya itu wajar gitu. Tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apalagi ini sudah dikebut 5G segala macam, ya transaksi bakal lancar dan ya udah no problem, orang bakal terbiasa. Gitu. Kemudian Malah mungkin mau lanjut ke pertanyaan, Mbak Dian. Bayar tunai nanti malah aneh nantinya. Beda sendiri. Saya cuma mau bilang bahwa sinyalnya jangan dipakai buat main game aja. Iya. Jangan lupa kewajiban. Iya betul. Kemudian sekarang karena ada dorongan untuk melakukan transaksi digital, ini bagaimana dengan kantor fisik Bank Sumut, Bang? Pak, apakah memang bakal ada pengurangan atau bagaimana Bank Sumut melihat hal ini? Jadi seperti saya bilang di awal, kita Bank Sumut ini adalah mendukung visi dari pemerintah daerah. Nah, kehadiran kita secara fisik itu tidak serta-merta kita hanya bisa menilai dari cost and benefit untung rugi. Memang benar yang paling utama ketika kita membuka suatu kantor, kita lihat potensi market. Kita selalu ada di sana dalam membuka kantor tuh ada scorecard. Mulai dari market potensial dan lainnya itu berapa skornya. Jika layak kita buka. Nah, kita hitung juga cost benefitnya, apakah cabang itu rugi atau tidak. Tetapi kita lihat juga ada faktor-faktor lainnya. Apakah ada di situ permintaan dari pemerintah daerah? Nah, karena mungkin daerah di sana belum ada inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu kan adalah suatu keadaan di mana masyarakat bertransaksi melalui perbankan, gitu kan. Nah, butuh ada di sana. Walaupun itu belum terlalu bagus market potensialnya, kita hadir di sana gitu. Kenapa? Dengan hadirnya di sana, daerah yang tadi tidak potensial bisa jadi potensial gitu. Kenapa? Karena ekonominya terbangun. Gitu. Walaupun seandainya misalnya cabang kami di sana itu rugi secara profit, tetapi secara mendukung inklusi keuangan dan program pemerintah itu kita support gitu. Tetapi kalau memang di daerah itu tidak ada dari pemerintah daerah dan juga tidak profit segala macam, ya kita evaluasi gitu. Jadi tidak serta-merta Bank Sumut itu langsung wah rugi tutup gitu. Kita lihat dulu. Ada gitu. pertimbangan lain. Ada pertimbangan lainnya gitu. Memang analisa pendapatan rugi itu yang nomor 1 dulu kan, itu parameter awalnya. Kalau dia sudah untung ya ngapain ditutup kan gitu. Nah, kalau dia rugi ya kita lihat lagi gitu. Apa gitu, kita evaluasi apakah SDM-nya yang nggak mampu di sana gitu dalam melakukan penetrasi. Nah, jadi jika misalnya dievaluasi, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan transaksi non tunai. ada juga gitu. Nah, dengan hadirnya kita di sana, kita kan memasyarakatkan tadi jualan. Kita juga jualan tuh pakai GoPay, pakai ini, ada SDM kita untuk menginformasikan ke nasabah gitu, hingga akhirnya transaksi non tunai. Oke, mungkin ke Mbak Dian ya, Mbak Dian. Mbak Dian sendiri ini sama Bank Sumut kan sudah melakukan kerjasama. Kemudian ke depan mungkin akan ada rencana-rencana lain untuk membangun kerjasama lagi. Mungkin bisa dijelaskan Mbak perencanaan barangkali di tahun ini ya Mbak, 2021, karena ini kan masih awal tahun. Kita masih banyak banget programnya Mbak. Mungkin kita save untuk segmen kedua mungkin ya, karena ada lagi kerjasama yang sekolah, kita kasih dikit-dikit clue-nya ya. Pembayaran SPPA, tapi nanti ya di segmen kedua ya. Jadi kita break dulu ya Bapak-bapak dan Mbak Dian, kita break sebentar. Dan bagi Tribuners yang ingin berpartisipasi ya, kembali diingatkan silahkan kirimkan komentar, nanti yang terbaik akan dipilih dari Gojek ya Mbak. 2 ya? 2 terbaik akan mendapatkan hadiah istimewa. Kita break sebentar.
Iya, Tribuners, tadi Bapak-bapak di sini sudah menjelaskan jika pembayaran digital ini sah ya dan aman ya Bapak ya. Dan pastinya bagaimana masyarakat masih ada yang meragukan. Apalagi jika pembayaran digital, masyarakat tidak menerima bukti pembayaran yang real. Nah, Pak Ahmad mungkin bisa menjelaskan, kira-kira bagaimana Pak? Jika pembayaran itu tidak ada pembuktian secara real. Tetap sah tapi ya Pak ya? Tetap sah. Tetap sah. Artinya memang siapapun tidak perlu ragu untuk melakukan pembayaran secara digital. Kemudian Pak, ini Pak banyak yang bertanya-tanya untuk pembayaran PBB setiap tahun. Biasanya deadline itu di tanggal-tanggal bulan 31 Agustus. Agustus ya Pak ya. Kalau SPT ini udah di ujung-ujung ini ya. Nah Pak, ini biasanya kebanyakan masyarakat kita ini di ujung-ujung nih, ngantri panjang, rame gitu ya di bulan 8. Nah untuk tahun ini sendiri Pak gimana Pak? Apakah sudah bisa dibayarkan? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Untuk tahun ini kita di Januari kita sudah bisa. Sudah bisa dibayarkan? Sudah. Karena penyampaian SPPT pun di bulan 2 kita sudah sampaikan, dan mungkin lagi berjalan, mungkin dalam tahap 90% Bu. Jadi mengapa seperti yang dikatakan tadi pembayaran melalui GoPay ini sangat bermanfaat dan gampang. Apabila SPPT tidak ketemu atau hilang atau tidak sampai atau mungkin rusak, kan bisa dilihat di tagihan Bukti GoPay. bayar Nah, gitu. bukti Iya, bayar. mungkin itu salah satu masalah juga Pak. Kadang-kadang bayar PBB ini kan kolektif Pak. Ngumpul di satu misalnya kepala dusun gitu ya. Kadang-kadang nggak diserahkan ini Pak buktinya. Jadi kita agak khawatir juga gitu. Tapi ini bisa menjadi kejelasan ini ya Pak ya. Kalau misalnya melakukan pembayaran secara digital, tidak perlu ragu, tidak perlu sanksi. Walaupun tidak ada bukti secara tertulis seperti ini fisik gitu, tetap bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian ke Bang Sumut ini dengan Pak Hendy. Ini kalau untuk GoPay ini kira-kira, oh ini ke Mbak Dian kayaknya pertanyaan ini ya Mbak ya. Untuk SPP dan uang sekolah ini bisa juga dibayarkan melalui GoPay ya Mbak ya? Oh bisa, dan sekali lagi kerjasama dengan Bang Sumut. Sumut. Bang Sumut ini bisa jawab Iya. dong. Ya, jadi memang alhamdulillah sampai dengan hari ini itu sudah 19 sekolah dan universitas yang kelolaan Bang Sumut itu bisa dibayar lewat GoPay. Mulai dari katakanlah Universitas Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan, Potensium Utama, sampai IKIP di Gunung Sitolinias. Bisa. Oh itu bukan hanya di Medan ya Pak ya? Nggak hanya di Medan. Nah itu semuanya sudah bisa dilayarkan melalui GoPay. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang terdaftar di universitas ataupun sekolah yang ada di GoPay itu, ya itu tadi nggak perlu repot-repot juga gitu. Silakan ya sambil bayar GoFood, sambil bayar kuliahnya juga gitu kan. Nah, jadi perut kenyang, SPP lunas. Lunas, dua-duanya cek-cek. Jangan dibanyain GoFood-nya. Jadi orang tua juga lebih memudahkan ya Pak Iya. ya. Istilahnya kalau kewajiban rumah tangga kan biasanya PBB, kemudian yang tadi disebut retribusi lainnya, terus kemudian anaknya mungkin sekolah di 19 sekolah yang sudah tergabung, jadi bisa sekalian dibayarkan SPP-nya dari TK sampai universitas. Iya, kebetulan bisa. yang udah Sampai TK, tergabung. iya. Saya bayar TK Holy Kid seingat saya. Iya. Itu juga Iya bisa. benar. TK. Dan kalau misalnya mau bergabung, misalnya ada sekolah yang mungkin mendengarkan dan ingin bergabung, itu langsung ke Bang Langsung ke Sumut Bang ya. Sumut. Langsung kita datang, tim kita datang, akan kita edukasi, kita berikan sistem kita. Sistemnya ini juga masyarakat atau kampus universitasnya tinggal pakai aja, gitu. Nggak perlu lagi nginvestasi beli perangkat server, menyediakan ruang AC untuk ruangan server. Yang penting Itu hanya udah buka kantor cabang Pak. Ya, yang penting universitas atau sekolah itu hanya menyediakan operator yang bisa main seperti Facebook ataupun Instagram. Yang penting dia bisa login, bisa masukin password, login dah. Nanti kita training bagaimananya. Jadi cukup mudah sebetulnya Cukup ya. mudah. Ketika nanti sudah connect ke Bang Sumut, itu nanti otomatis akan connect ke GoPay untuk pembukaannya terbuka. Iya. Gitu. Dan semua ada- mudah-mudahan nggak telat lagi Mbak bayar uang Benar. sekolahnya. Dan Kalau semua ada GoPay. catatannya Kak. Jadi maksudnya kalau kayak tadi Pak Ya. Edi bilang tukang lupa gitu ya. Nah ini udah kelihatan. Oh ini udah bayar belum? Atau misalnya berarti sudah bisa terukur pengeluaran bulanannya berapa. Dan mungkin seperti tadi Pak Untung bilang, misalnya kayak bayar PBB sudah bisa dimulai dari sekarang. Jadi nggak langsung blek. Kalau misalnya orang yang memiliki misalnya tanah beberapa ya. Ya kalau misalnya sekali bayar kan mungkin terasa berat ya Pak ya. Itu bisa bertahap ya Mbak Iya. ya. Oke. Kemudian Mbak Dian, ini kan sekarang ada 19 sekolah Iya. dari TK sampai universitas. Iya. Ke depan mungkin ada lagi rencana-rencana kerjasama dengan sekolah
untuk pembayaran melalui GoPay? Iya, kita siap terus Mbak, karena kan sistemnya udah tergabung dengan Bank Sumut. Jadi kalau misalnya sekolah nambah, kita langsung siap juga, dan langsung bisa masuk ke sistem kita juga. Iya. Baik, mungkin ke Pak Hendy lagi. Ini ke depan kerjasama dengan Bank Sumut dengan Gojek kira-kira seperti apa? Apakah ada lagi? Iya, jadi seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saya jelaskan tadi di sesi pertama gitu. Jadi intinya kita Bank Sumut bagaimana memudahkan masyarakat untuk membayar mulai dari tagihan, pajak dan segala macam, intinya public service gitu. Kita mudahkan sehingga akhirnya bagi masyarakat yang tetap walaupun itu bukan nasabah Bank Sumut bisa tetap melakukan pembayaran kebutuhan-kebutuhan ataupun tagihan-tagihan kewajibannya gitu. Intinya tetap bagaimana caranya kami Bank Sumut mensupport pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham kami gitu. Sehingga PAD-nya meningkat. Ketika PAD-nya meningkat, otomatis pembangunan di daerah tersebut akan semakin maju dan berkembang gitu. Baik, tadi kita bicara GoTagihan tadi ya Mbak ya, salah satu fitur di aplikasi Gojek. Kemudian Mbak, untuk GoPay sendiri Mbak, apa saja sih yang bisa dilakukan melalui pembayaran GoPay selain dari GoTagihan tadi? Bisa dijelaskan? Ini aku paling senang yang sharing, namanya juga orang Gojek gitu. Jadi yang pertama-tama biasanya masyarakat itu pengguna itu tahunya pakai untuk bayar GoRide atau GoCar atau GoFood Mbak yang paling penting. Saya selalu GoFood. Nah, betul ya. Kita memang tukang makan. Apalagi kita selalu promo aja terus, jadi itu memudahkan sekali. Kemudian tentunya yang GoTagihan yang tadi kita bahas ya Kak ya, jadi bisa beli pulsa, voucher game, bayar telepon pasca bayar, dan berzakat juga bisa. Jadi menggunakan GoPay ini juga bisa berzakat gitu ya, atau berdonasi gitu. Kemudian juga ada fitur pembayaran multi finance. Jadi buat pengguna yang mungkin kredit sepeda motor gitu ya Mbak ya. Kredit, benar. Nah, jadi ada beberapa perusahaan multi finance yang udah bekerja sama dengan GoPay, itu juga udah bisa dibayarkan lewat GoTagihan ini. Nah, kemudian ada fitur yang memudahkan sekali nih untuk pengguna, itu autopay. Jadi autopay ini kenapa memudahkan Mbak? Karena kita bisa setting supaya tagihan bulanan itu secara otomatis mendebet langsung dari GoPay. Jadi buat orang berlupa bisa langsung di debit. Bisa langsung debit gitu ya, diambil langsung dari potongan dari saldo GoPay. Nah, kemudian fitur ini bisa digunakan untuk berlangganan atau membayarnya secara otomatis tagihan PLN, PDAM, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, gas PGN, TV kabel dan asuransi gitu. Jadi udah semua super lengkap gitu. Super lengkap. Kalau misalnya ditanya cara mengaktifkan auto payment-nya, perlu dijelasin nggak sih? Saking mudahnya gitu. Jelasin dong Mbak biar lebih clear. Iya. Jadi pengguna tuh bisa langsung ke GoTagihan, kemudian misalnya saya mau bayar BPJS Kesehatan, langsung klik aja. Nah, kemudian BPJS Kesehatannya itu diklik, kemudian di payment-nya langsung centang auto payment. Masukin PIN untuk mengkonfirmasi, karena kan bisa aja mungkin ada yang main-main anaknya kalau ini salah. Jadi harus konfirmasi lewat PIN. Nah, kemudian sudah auto payment, nanti setiap misalnya bulan berapa yang memang ditagihkan itu akan otomatis memotong dari saldo. Nah, kemudian juga kalau untuk di Medan nih, kemudian kita dimudahkan banget Pak, karena mungkin sebagai salah satu kota terbesar, tepatnya kota terbesar di Sumatera ya, jadi ternyata masyarakat Medan ini cukup melek digital. Jadi sekarang kayak kata Pak Hendy tadi, biar nggak banyak-banyak pegang uang tunai, kita bisa bayar berbagai hal itu dengan scan QR code. Ya, pakai selama ada saldonya ya. Itu yang paling penting. Nah, itu nggak bisa digantikan. Kalau tunai nggak bisa pakai fitur tunai saldo bisa digantikan dengan digital gitu kan. Tapi kalau saldo itu nggak bisa digantikan. Nah, contohnya kalau misalnya berpergian ke mall ya, misalnya mall yang udah kerja sama kita tuh ada kayak Beras Tagi, kemudian kayak Daily Park, itu bayar pakainya udah. Wah, mudah sekali ya. Iya benar, itu memudahkan. Nah, salah satu lagi yang paling sering dipakai oleh masyarakat itu ada PayLater. Mungkin ada yang saya pakai. Nah, PayLater itu apaan Mbak? Sebagai pemakai boleh cerita. Nah, jadi memang PayLater ini suatu, ya ini menurut versi saya ya. Jadi kita sebagai customer Gojek dikasih kesempatan semacam
pinjaman kredit, kredit atau saldo lah, saldo yang dikeluarkan untuk kita bayar GoFood, GoRide segala macam gitu, yang setiap bulannya ditagih. Misalnya ini saya nih pemakaian 500.000 nih 1 bulan. Setiap tanggal 1 itu nanti muncul tagihan harus dibayarkan gitu. Nah, ketika nanti kita bayarkan, alhamdulillah saldo pay later saya udah naik-naik terus nih. Awal pertama tuh dulu dapat 250.000 dikasih. Saya bayar tepat waktu, naik jadi 500.000. Saya bayar tuh alhamdulillah sekarang udah hampir 2 juta. Wah. Nah, tapi itu saya bayar untuk makan terus tuh Bu, karena saya hobi makan gitu. Tapi badan tetap ideal, Pak. Ya? Badan tetap ideal. Ya, saya mencoba membalanskannya. Olahraga. Gitu. Nah, jadi mantap. saya berolahraga karena saya suka makan. Motivasi yang bagus, Pak. Iya, I'm Motivasi running untuk kita, because Mbak I love Dian. food. Gitu dia. Untuk kita berdua. Jadi benar banget Pak. Jadi yang pay later kayak Bapak bilang tadi itu memudahkan banget karena bisa meresen layanan Gojek kapanpun. Kalau misalnya ya kadang-kala misalnya kita lupa top up, tapi sudah berlangganan pay later, jadi itu dimudahkan sekali. Dan juga bayar tagihan itu sebenarnya bisa pakai pay later juga, gitu. Jadi itu benar-benar nyaman lah untuk fitur-fitur yang tersedia melalui GoPay. Ini yang terbaru ya Mbak ya. Ini harus disampaikan ke Tribuners ini supaya cepat-cepat di. Oh iya benar-benar. Kalau pengalaman Caranya gimana saya, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. yang penting kalau mau saldo pay later tinggi, bayarnya tepat waktu. Ya, itu. On time ya. Bisa dijelaskan Mbak itu Mbak, seperti apa caranya untuk jadi kalau misalnya sudah terverifikasi, verifikasi itu artinya identitasnya sudah diverifikasi, itu nanti akan ada opsi untuk menggunakan pay later. Semudah itu saja. Terus nanti seperti Pak Yani bilang itu akan ada limit yang diberikan dari aplikasi itu, ya udah itulah yang baru pertama kita pakai. Nah setiap tanggal 1 nanti akan ditagihkan. Baik Mbak, mungkin sudah waktunya kita sekarang untuk membacakan ini komentar terbaik ini ya dari Tribuners. Ini ada 2 seperti yang kita janjikan di awal tadi ya, ada 2 komentar terbaik yang akan kita beri hadiah. Yang pertama dari Wirlani Aris ini saya langsung aja ya buka kopean. Ini Mbak, statementnya ini pajak dan denda tahun-tahun sebelumnya apa bisa juga dibayarkan melalui GoPay? Ini siapa nih yang mau menjawab? Mungkin Mbak Dian atau Pak Ahmad? Silakan Pak. Mengenai denda pajak khususnya PBB, kalau di GoPay ini bisa dibayar tergantung tahun pembayaran pajak ya. Kalau berjalan kan memang tidak ada denda. Kalau tahun yang sebelum-sebelumnya ada denda. Ada denda. Dan itu seperti tadi misalnya 500.000, dendanya 50, jadi 550.000. Nah, jadi sudah tercantum itu. Itu artinya bisa dibayarkan melalui GoPay tadi ya? Iya, jadi mungkin saya tambahkan Pak Ahmad, memang di dalam proses pembayaran digitalisasi PBB ini kan sinkronisasi ini sebenarnya bukan hanya Bank Sumut dengan GoPay gitu, juga dengan Pemda gitu, Pemko dalam hal ini yang sebagai pemilik data dan pemilik wajib pajak gitu. Jadi itu sinkronisasi itu sudah muncul gitu. Jadi ketika ada masyarakat mau bayar pajak PBB contoh tadi kan, dia kan akan masukkan nomor NJOP-nya atau nomor NOP-nya, kemudian dia pilih tahun berapa dia bayar. Nah, ketika dia pilih tahun berapa, dia katakan 2020 tahun lalu. Ketika dia bayar itu akan muncul informasi mulai dari nama, nomor pajak, tahun bayar pajak, dan kalau ada denda juga muncul gitu. Jadi misalnya kayak tadi dijelasin Pak Ahmad, tagihannya pajaknya 500.000 gitu, dendanya 50.000, nanti totalnya 550.000. Nah, gitu ya. Ketika itu sudah terbayar, langsung terjurnal otomatis dipotong saldo GoPay, langsung masuk ke RKUD gitu. Dan itu sah tercatat jadi penerimaan asli daerah, dan bukti bayarnya nanti akan masuk di akunnya GoPay, biasanya juga masuk ke email gitu. Iya, jadi itu. Mbak Dian ingin menambahkan? Enggak, udah jelas. Udah jelas, sangat jelas tadi ya. Jadi jumlah dendanya sudah langsung diakumulasi. Iya. Jadi itu tadi ya Wirlani ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua ini dari Bapak Rinaldi Effendi. Ini sebetulnya pertanyaan sudah terjawab juga tadi. Bank Sumut semakin mempermudah masyarakat dalam melayani masyarakat dengan menggandeng GoPay. Selain membayar pajak kendaraan, apalagi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Tadi sudah dijelaskan ya Mbak Dian, dan mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Ya, itu tadi selain tadi nanti yang next yang saat ini sudah berjalan mulai dari pajak retribusi tadi, mulai dari PBB dan retribusi lainnya yang melalui GoPay juga.
Yang seperti saya jelaskan di segmen 1 tadi, masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Samsat Sumut Bermartabat. Ini juga sekarang kita memudahkan transaksi masyarakat mulai dari pembayaran seperti parkir juga di Kota Medan gitu. Seperti hari Minggu semalam kemarin kita sudah launching di Kesawan City Walk gitu City ya. Walk dengan Wali Kota Medan itu e-parking. Jadi saat ini kita piloting di 2 ruas jalan, itu kan Jalan Balai Kota dan Ahmad Yani, di mana seluruh petugas parkir itu sudah menggunakan barcode, Kris. Jadi masyarakat sekarang bayar cukup scan. Nah, jadi yang penting saldonya tetap ada gitu kan. Saldo lagi. Ya cukup scan, masuk nggak perlu lagi nginput angka karena sudah dynamic gitu. Jadi kalau misalnya untuk sepeda motor ketika dia scan langsung muncul 2.000. Kalau dia mobil gitu dia scan langsung muncul 3.000. Langsung bayar selama saldonya cukup. Itu pada saat pertama kali parkir melaporkan itu gimana mekanismenya? Enggak, jadi seperti biasa parkir ketika biasa. nanti mau bayar kan petugas parkir datang tuh. Selama ini kan pakai duit gitu kan. Nah, kadang dikasih 5.000 baliknya entah ke berapa gitu. Nggak ada uang pecah nih, Pak gitu. Ya udahlah. Ujung-ujungnya berantem. Nah, habis itu ya udah, belum tahu juga kita duit itu apakah masuk ke kas daerah atau tidak gitu kan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini selain memudahkan, mengurangi COVID tadi dari peredaran uang tunai, juga memastikan seluruh transaksi pembayaran tadi masuk ke kas daerah tadi untuk ke pendapatan asli daerah. Jadi itu Rinaldi ya sudah terjawab ya tadi kemudahan yang bisa didapatkan dari GoPay ini. Nah, satu lagi tambahan, kita juga dengan BP2RD itu juga mengimplementasikan tapping box untuk pajak hotel, restoran lainnya. Jadi seluruh transaksi yang terjadi di merchant, katakan mau hotel atau apa, itu langsung pajaknya tercatat dan uangnya masuk gitu. Jadi langsung ya alhamdulillah ini juga merupakan amanat dari KPK juga yang sudah memanggil seluruh pemerintah kota, sehingga pendapatan daerah mulai dari yang PBB, PHRI, PKB dan lain itu semuanya benar-benar bisa masuk ke RKUD meningkatkan PAD tadi. Jadi bisa meminimalisir dan terjadinya pungli ataupun kebocoran. Dan itulah fungsi kami Bank Sumut sebagai banknya dari semua. Dan kita mencari mitra-mitra yang bisa mensupport kami seperti GoPay. Baik, mungkin kita akan mengakhiri acara sore hari ini Ngopi Sore, tapi sebelumnya mungkin ada closing statement ya dari Pak Hendy dulu. Ya, baik Tribuners, kita Bank Sumut tetap berusaha untuk mendukung transaksi masyarakat yang ada di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kita juga mendorong agar masyarakat untuk bertransaksi digital, karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, selain cepat, aman, tidak ada batas waktu, kapan saja terbangun tengah malam lupa bisa bayar transaksi. PBB bisa langsung bayar gitu kan. Yang pasti adalah untuk sama-sama kita mengurangi penyebaran COVID-19 ini dari uang tunai gitu. Jadi dengan adanya transaksi cashless diharapkan tidak ada transmisi dari uang-uang fisik tadi gitu. Jangan lupa sebagai Bank Sumut ini adalah banknya Sumatera Utara, ayo ke Bank Sumut. Ayo warga Sumatera Utara ke Bank Sumut, gitu kira-kira ya Pak ya. Kemudian Pak Ahmad sendiri Pak, mungkin ada himbauan Pak untuk warga Kota Medan? Untuk Tribuners, kita mengimbau bahwasanya pembayaran melalui Gojek ini adalah sah, itu yang pertama. Yang kedua mempermudah, dan yang ketiga itu tidak berdesak-desakan. Dan yang paling penting, jangan membayar pajak menunggu jatuh tempo. Di ujung-ujung. Orang pajak pajak. Jadi pembangunan ini berjalan bukan 1 tahun, tapi terus bergulir. Jadi kalau kita menumpuk di pembayaran pajak, terutama PBB di bulan 8, kan tidak mungkin pembangunan di bulan 8 aja, Bu. Benar, ya betul. Maksudnya. Jadi segera ya. Pada masyarakat lah untuk membayar pajak lebih cepat lebih bagus. Iya, itu dia pesan dari Pak Ahmad. Kemudian Mbak Dian, silakan Mbak Dian closing statement-nya. Ini kami sekali lagi berterima kasih untuk kerjasama yang begitu baik dengan pemerintah dan juga dengan Bank Sumut untuk khususnya GoTagihan, dan kami mengundang untuk para Tribuners. Sekarang udah zamannya digital, jangan khawatir untuk menggunakan pembayaran digital juga. Jadi udah saatnya kita semua ini sama-sama melek teknologi dan juga untuk menjalankan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Iya, baik, terima kasih Mbak Dian, Pak Ahmad dan Pak Hendy. Ya, demikian tadi Tribuners Ngopi Sore kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan Tribuners yang terutama yang sudah menyampaikan pertanyaan tadi ya. Dan hadiahnya nanti bisa langsung dihubungi ke pihak Tribun Medan. Saya Eti Wahyuni undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, saya akan menyiapkan rendang kikil yang enak. Yang buat Mas Bro, mari kita lihat. Punya gue 28.000. Punya Kiki banyak juga nih. Tapi mau nagih nggak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Nggak enak ah. Duh, kok dompet gue nggak ada? Wah, aroma-aromanya nggak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berebek-berebek? Duh, beneran nggak bawa duit sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagih nggak ya? Tagih aja deh. Ki, loh, Ki. Jangan dulu. Belum mateng. Bandingin. Sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang mulu di kosan. Sekarang minta dibayarin juga. Kok lu pedes sama sih, Ndang, hitung-hitungan gitu? Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok lo bisa denger? Namanya juga iklan, suka-suka yang bikin cerita. Waduh, Mas Bro. Di saat tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Oh iya, kan bisa transfer pakai GoPay ke nomor HP. Endang, gue transfer GoPay ya ke nomor HP lo. Oke, udah masuk nih kupingnya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Hah? Kemana ini?